Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya tadi juga jawab pembelajaran sementara dan juga tadi Ibu juga sudah WA ya pagi tadi di WA grup bahwa sekarang di jam pembelajaran keempat ini ya kita akan belajar mengenai instrumen. Tadi di WA grup Ibu juga sudah memberitahukan agar kalian mendownload ya, modul analisis konduk komunikasi yang ada di Google Classroom. Apa sudah di-download? Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doa teman-temannya. Ini akan dipimpin. Siap, baik Bu. Ya. Kita berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Arif. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di grup Google Meet hari ini. Sebelum memulai, akan Ibu absensi dulu untuk yang namanya Ibu panggil. Silakan nanti bersuara ya. Agus Prasetyo. Hadir, Bu. Terakhir, Dianita. Ya, Bu, hadir. Oh, Dianita hari ini sudah hadir ya. Minggu lalu Dianita katanya itu teman. Sudah sembuh kah? Ya, Bu, alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Dianita dan untuk yang lainnya. Semoga kita juga selalu sehat. Kemudian jangan lupa ya untuk yang laki-laki nih yang masih sering kadang suka keluar-keluar, main di luar ya. Yang nggak penting-penting jangan keluar-keluar dulu ya. Jaga kesehatannya. Sayangi diri kalian dan juga orang-orang di sekitar kalian. Jaga mereka dari COVID-19. Dan juga semoga walaupun hari ini kita belajarnya bertemunya melalui daring tatap maya, semoga kalian tetap bersemangat belajarnya ya, tetap tidak patah semangat, tetap punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan ya Bu, semoga COVID ini segera berlalu dan kita bertemu kembali di sekolah. Hari ini kita akan belajar KD 3.3. Sementara minggu sebelumnya kita udah belajar KD 3.1 dan KD 3.2. Siapa yang masih ingat kita belajar apa di KD 3.1 dan 3.2? Analisis potensiometri, Bu. Oh, Agus, apa itu analisis potensiometri? Kemudian ada yang tahu apa itu analisis potensiometri? Potensiometri adalah metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran beda potensial, Bu. Analisis potensiometri adalah metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran beda potensial sel dari suatu elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Waktu kita belajar praktikum di potensiometri, kita menggunakan satu set alat yang dinamakan dengan potensiometer. Alat itu punya dua elektroda. Waktu praktikum Ibu juga ada jelaskan ya, ada dua elektroda, yang satu elektrodanya digunakan elektroda pH ya untuk ukur pH dan juga untuk beda potensial. Sementara yang satunya lagi masih ingat yang ada warnanya hitam. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan untuk mengukur konduktivitas dari larutannya. Jadi alatnya sama tapi bedanya cuma nanti ada elektrodanya yang digunakan berbeda. Nah, jadi apa bedanya antara si potensiometer dengan si konduktometer? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di pelajaran kita berikut ini, yaitu tentang analisis konduktometri. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan prinsip dasar dari analisis konduktometri, kemudian siswa dapat menentukan perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk kegiatan hari ini, pertama, Ibu akan sampaikan uraian materinya di Google Meet, kemudian diskusi kelompok nanti dia lewat WA Group, nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang upload di Google Classroom ya. Kemudian nanti presentasi nanti di Google Meet, dan terakhir nanti ada tes tertulis di Google Classroom. Baik. Kita mulai ya untuk materi hari ini di pelajaran kimia analisis instrumen, analisis konduktometri.
Ini KD-nya 3.12 menerapkan analisis konduktometri dan KD 4.3 melakukan analisis konduktometri. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Oke, mengungkapkan prinsip dasar analisis konduktometri serta menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, sekarang coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Air, Bu. Pipa, Bu. Pipa, Bu. Pipa. Oke, kenapa pipanya? Karatan, Bu. Bu. Berkarat. Berkarat, kira-kira pipa ini mengalirkan air dari pegunungan, terus dia berkarat. Kira-kira kenapa dia berkarat ya? Karena Kena air, Bu. Udah terkena lama. air panas dan Soalnya dari besi, jadinya karatan, Bu. Iya, Korosi. iya betul, semua yang disampaikan betul. Oke, jadi pipa ini terbuat dari besi, terus dia berkarat, patah disebabkan karena adanya zat-zat ya atau ion-ion yang terlarut di dalam air yang bereaksi dengan si besi dari pipa, kemudian dia menyebabkan si besi ini menjadi berkarat. Nah, biasanya kalau kita di Batam ini kan kemarin kelas 10 kalian pernah tuh melakukan kunjungan industri ke PT Adia Tirta Batam, ingat ya? Ya, Bu. Nah, oke, yang waktu itu pengolahan air. air, Bu ya. Nah, betul, untuk pengolahan air. Karena kalian lihat itu banyak sekali pipa-pipanya ya. Nah, mereka juga melakukan analisa airnya secara berkala. Tujuannya apa? Untuk memantau kualitas airnya, untuk memantau ion-ion terlarut yang ada di dalam airnya supaya nanti pipanya itu tidak rusak. Salah satunya dengan cara menggunakan alat yang bernama konduktometer, dan di sini berdasarkan prinsip konduktometri. Berikutnya ini pengertian analisis konduktometri adalah metode analisis yang menggunakan dua elektroda inner untuk mengukur konduktansi atau daya hantar listrik larutan elektrolit antara kedua elektroda tersebut. Berikutnya, apa itu larutan elektrolit? Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Betul, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Untuk lebih pahamnya, lebih jelasnya, coba diperhatikan slide berikut, gambar berikut ini. Oke. Coba diperhatikan pertama gambar 1. Perhatikan larutan yang ada di dalam beker gelasnya, kemudian perhatikan lampunya, elektrodanya, dan molekulnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan larutan di gambar 1? Lampunya tidak menyala, Bu. Iya, lampunya tidak menyala, Dewi, betul. Terus apalagi kalau di dalam sini, apa yang terjadi dengan zat terlarutnya? Tidak terurai, Bu. Tidak terurai, berarti dia masih dalam bentuk molekul. Oke, untuk larutan 2, siapa yang bisa menjelaskan? Itu lampunya, Bu, menyala terang sekali, Bu. Iya, betul. Terus apalagi, Ari? Apa ya itu? Elektrolitnya. Apa ya? Zat terlarutnya bagaimana? Ion-ion, Bu. Iya, ion. Ion-ion. Betul, dia mengion. Yang ada yang menuju ke elektroda positif, ada yang menuju ke elektroda negatif. Oke, betul sekali, Ari. Selanjutnya, ada lagi yang bisa nomor 3, larutan nomor 3? Saya, Bu. Iya, Anita ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Lampunya nyala tetapi tidak terlalu terang, Bu. Iya, terus? Kemudian karena nyala lampunya tidak terlalu terang, di situ sebagian ionnya bergerak atau mengion, sebagian masih dalam bentuk molekul, Bu. Iya, betul. Jadi yang nomor 3 ini, sebagian dari zat terlarutnya berubah menjadi ion, tapi sebagian lagi masih berupa molekul. Nah, dari 3 gambar ini, gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 itu adalah larutan elektrolit. Sementara gambar nomor 1 itu adalah larutan non-elektrolit. Nah, sekarang siapa yang bisa tadi menyimpulkan apa itu larutan elektrolit tadi? Larutan yang dapat menghantarkan listrik, Bu. Larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Ciri-cirinya apa di sini?
lampunya. Lampunya, terus apa lagi? Itu gelembung apa bukan ya, Bu ya? Oh, ini bukan, ini partikel zat terlarutnya. Dia berubah menjadi mengion. Iya. Oke. Kemudian kita lihat kenapa larutan elektrolit itu bisa menghasilkan ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini si NaCl itu dilarutkan ke dalam gelas, kemudian dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Kemudian ion ini bergerak secara bebas. Oke. Bandingkan dengan yang di sebelah. Yang di sebelah itu adalah larutan gula. Ya. Larutan gula, kemudian dia masih berbentuk Molekul. Tidak terion. Molekul. Iya. Oke, jadi di sini dia tidak terion, sementara yang NaCl dia terion sempurna. Nah, ketika dia terionisasi seperti ini, adanya muatan listrik, dia membawa muatan listrik, ketika dia disambungkan ke arus listrik, itu yang menyebabkan ion-ion yang bergerak bebas di sini bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ya. Tanya, Bu. Ya. Memang kalau larutan larutan elektrolit itu selalu menghasilkan nyala lampu, Bu. Ya, karena dia bisa menghantarkan arus listrik. Ya, arus listrik bukan berarti harus nyala lampu ya. Dia bisa kalau di alat konduktometri itu nanti ada pembacaannya ya. Daya hantar listriknya berapa gitu, tapi tidak mesti harus lampunya menyala. Ini supaya memperlihatkan jelas saja bahwa ini salah satu contohnya dia bisa menghidupkan lampu. Oh iya, Bu. Oke. Berikutnya coba kita perhatikan ada video di sini. Kita lihat videonya sebentar ya. Hasilnya terdapat banyak gelombang gas dan lampu menyala terang. Oke, tadi sudah lihat ya videonya ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Diskusi akan dilakukan di WA group ya. Sementara LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Sebelum melakukan diskusi, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, untuk diskusi Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu Dian, untuk kelompok 2 ada Desi Nur Anissa. Nanti di WA grupnya jangan lupa masukkan Ibu ke dalamnya supaya Ibu dan nomor WA Ibu ya, supaya Ibu bisa memantau dan mendampingi jalannya diskusi kalian. Kemudian dalam diskusi yang akan Ibu nilai nanti adalah keaktifan, kerjasamanya, dan oke. Kemudian Ibu kasih waktu di 60 menit ya, 60 menit dari sekarang. Terus nanti setelah itu selesai, kalian kembali lagi nanti ke Google Meet ini. Oke, sudah selesai diskusinya. Selesai, Bu. Selesai. Bagus. Ya, Bu. Tepat waktu semuanya. Oke, untuk kelompok yang akan presentasi, coba dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi yang sudah kami dapatkan. Untuk pertanyaan pertama, isinya bagian konduktivitas adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, untuk yang keempat, kita diminta untuk membandingkan daya hantar dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian untuk magnesium klorida dan kalium klorida yang sama-sama 1 molar berarti daya hantar listriknya sama. Oke. Sebentar, Untuk Arif. iya, Bu. Ada dulu dari kelompok lain yang mau menanggapi jawaban nomor 2? Saya, Bu, dari kelompok 2, Bu. Iya, silakan dari. Untuk jawaban dari kelompok 2, yang nomor 2 itu antara magnesium klorida 1 molar dengan magnesium klorida 1 molar itu
Kalium Daya klorida. hantar listriknya lebih besar yang magnesium klorida 1 molar, Bu. Jadi tandanya ke tanda lebih besar, bukan sama dengan, Bu. Oke, itu kenapa ya? Coba kelompok 2 yang lain ada, selain Desi ada yang bisa menjelaskan kenapa? Jadinya lebih besar magnesium klorida 1 molar dibandingkan dengan KCl 1 molar. Coba siapa bisa menjelaskan? Karena ion-ionnya itu ketika diionisasi, ion-ionnya banyak yang magnesium klorida, Bu. Jadinya daya hantarnya itu lebih kuat yang magnesium klorida. Iya, betul. Jadi kalau magnesium klorida dia akan terionisasi menjadi Mg2 plus 2 Cl min, Bu. Cl min. Sementara KCl jadi hanya menjadi K plus dan Cl min. Walaupun mereka sama-sama 1 molar, tapi jumlah ionnya dan valensi ionnya juga berbeda. Oke, dilanjutkan dari. Ada lagi? Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Jawaban kelompok 2? Jadi yang benar jawaban mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yang kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Ya, nanti kami perbaiki, Bu. Oke, diperbaiki ya. Oke, lanjut. Yang keempat ada asam nitrat dengan asam nitrit ya, Bu ya? Iya. Yang asam nitrit yang lebih besar. Yang 0,1 molar. Oh, asam nitrit apa asam nitrat? Teman-teman, yang mana jadinya? Coba yang kelompok yang mana yang lebih besar? Yang di sebelah yang 0,1 molar HNO3, sementara yang satu lagi Hah? Balik itu, Bu. Kebalik itu? Kebalik kan, Bu? Iya. Ya. Salah. Tadi ngetiknya cepet-cepet, Bu. Iya tuh. HNO3 itu asam kuat atau asam lemah? Asam kuat, Bu. Asam kuat. HNO2 asam kuat atau asam lemah? Asam lemah. Asam lemah. Asam lemah. Jadi walaupun HNO3 cuma 0,1, harusnya yang lebih kuat daya hantar listriknya yang mana? Yang asam kuat. Yang kuat, Bu. Yang HNO3. Oke, ya. Waduh, berarti salah tuh. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan kembali materinya. Saran, ayo sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan apa manfaat kita belajar analisis konduktometri? Saya, Bu. Iya, coba Dewi. Kita bisa mengetahui prinsip dasar konduktometri, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Bisa tahu mana itu larutan elektrolit, mana yang bukan larutan elektrolit. Oke, jadi kita bisa tahu mana itu larutan elektrolit dan mana yang merupakan larutan non-elektrolit. Oke, selanjutnya apa kesimpulan pelajaran kita yang bisa diambil hari ini? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Oke, coba sekarang Anita. Bagus, terima kasih Andi. Sekarang Anita, apa tadi lagi kesimpulannya? Prinsip dasar dari analisis konduktometri adalah pengukuran daya hantar listrik larutan elektrolit, Bu. Oke, jadi itu yang bisa disimpulkan hari ini ya. Kita belajar tentang apa itu prinsip dasar analisis konduktometri dan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu sudah masukkan ya, ada soal tes di Google Classroom. Silakan ke Google Classroom-nya, kerjakan soal tesnya, itu paling sebentar. Soalnya cuma 5 dikerjakan di Google Classroom. Nanti setelah itu diupload lagi dan kembali lagi ke sini. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah, oke, sudah selesai. Anita sudah mengumpulkan, bagus. Ya, nilainya bagus-bagus. Rata-rata semua udah tahu ya. Maksud jawaban soalnya sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi tentang analisis konduktometri, tapi kita akan masuk ke hukum-hukum dasar yang mendasari dalam analisis konduktometri. Oke, Ibu rasa nanti silakan ya dibaca modul yang tadi sudah Ibu upload di Google Classroom. Nanti bagian berikutnya dibaca lagi. Nanti untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan masuk ke dasar-dasar hukumnya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum Ibu akhiri? Enggak, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih semua ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.